20 menit. 20 menit. Hai semuanya. Mimin kembali rilis cerita baru ya. Semoga teman-teman suka. Oke, kita gaspol. Episode 1. Sang Presdir dan Gadis Barbar. Suatu pagi hari yang sangat cerah, dalam sebuah kota Talsus, Provinsi Sumut. Seorang gadis melajukan mobilnya dengan sedikit ugal-ugalan. Ini hari pertamanya masuk kerja. Karena waktu masuk kantor tinggal sedikit lagi, membuatnya membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Dia adalah Ayara Guinby Anderson 22 tahun, dia gadis yang cantik, ceria dan sedikit barbar. Anak dari pasangan Mommy Iren dan Daddy John. Di tengah perjalanan mobil Ayara tiba-tiba mogok dan tidak bisa dinyalakan kembali. Ah, sial, ucapnya sambil memukul setir mobilnya. Kenapa ini mobil pakai acara mogok segala sih di hari pertamaku masuk kerja? Ayara melirik jam tangannya, waktu menunjukkan pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Berarti waktunya kurang dari 10 menit untuk sampai di perusahaan. Tinggal 10 menit lagi, kalau tunggu taksi kayaknya tidak mungkin. Kalau aku jalan kaki keburu nggak ya? Ayara mengambil tasnya lalu turun dari mobil. Ayara melihat mobil melaju ke arahnya, yang jaraknya tidak terlalu jauh di tempatnya berdiri. Tiba-tiba dia mempunyai ide. Sit. Kate. Bunyi rem mobil berhenti tiba-tiba. Ternyata Ayara menyetop mobil tersebut dengan berdiri merentangkan kedua tangannya di tengah jalan. Jack, kamu cari mati. Maaf tuan. Di depan mobil ada gadis. Mobil yang di-stop Ayara mobil David dan disopiri asisten Jack. David tidak melihat Ayara di depan mobilnya karena dia fokus pada ponselnya. Ayara mengetuk-ngetuk kaca mobil David di sebelah kemudi. Tuan, buka dong. Ucap Ayara. Tuan, jalan aja Jack. Ucap David. Tapi, Nona itu tuan. Sepertinya mobilnya mogok. Ucap asisten Jack. Biarkan saja. Ucap David. Ayara terus mengetuk-ngetuk kaca mobil David. Tuan. Jack yang merasa kasihan dengan Ayara, akhirnya menurunkan kaca pintu mobil. Ayara langsung membuka kunci pintu mobil dan masuk duduk di samping kemudi. Tuan jalan ke perusahaan DWA Group yang ada di depan sana tuan. Saya sedikit lagi telat nih. Mana ini hari pertama saya masuk kerja lagi. Kalau saya dipecat sebelum bekerja kan tidak lucu. Tuan tidak usah khawatir nanti saya bayar. Tuan bisa. Ucap Ayara terpotong oleh suara David. Jalan Jack. Ucap David pusing mendengar celotehan Ayara. Dan Jack melajukan mobilnya. Ternyata Tuan tidak sendiri. Ucap Ayara sambil menoleh melihat David. Hai Tuan ganteng. Ucap Ayara. David tidak menjawab, hanya memasang wajah datarnya dan Jack hanya tersenyum melihat tingkah Ayara. Tuan yang di belakang tidak kalah ganteng dengan Tuan, tapi sayang dia kaku. Ucap Ayara sedikit berbisik ke arah Jack. Dia memang seperti itu Nona. Ucap asisten Jack. Nona ini, tidak tahu aja kalau Dev tidak tersentuh dengan namanya wanita. Gumam Jack dalam hati. Jack melajukan mobilnya memasuki area DWA Group dan berhenti di depan lobi perusahaan. Makasih tuan. Ucap Ayara sambil membuka pintu dan dia meletakkan selembar uang merah di kursi bekas tempat duduknya. Hai Nona. Tunggu. Ucap asisten Jack setelah melihat Ayara berlalu dan meninggalkan uang. David turun dari mobil meninggalkan Jack.
David memasuki perusahaan dan berjalan menuju lift khusus untuk petinggi perusahaan. Pagi Tuan, sapa karyawan yang berpapasan dengan David, tapi David tetap dengan wajah datarnya. Ayara menuju resepsionis dan menanyakan di mana ruang HRD. Setelah mendengar arahan resepsionis, Ayara berjalan menuju ruangan HRD. Ayara mengetuk pintu ruangan HRD. Masuk. Ayara membuka pintu lalu masuk di dalam ruangan HRD. Selamat pagi Bu. Sapa Ayara. Ayara ya. Tanya Ibu Rini. Iya Bu. Jawab Ayara. Mari, saya antar ke ruangan CEO. Ucap Ibu Rini. Ayara dan petugas HRD sudah sampai di depan ruangan CEO. Dan ruangan Ayara berada di depan ruang CEO. Ini ruangan kamu nantinya. Ucap Ibu Rini. Iya Bu, ucap Ayara sambil tersenyum. Di dalam ruangan CEO ada David dan Jack sedang membahas berkas meeting siang nanti. Petugas HRD mengetuk pintu ruangan CEO. Setelah mendapat sahutan dari dalam, mereka pun masuk. Pagi Tuan. Saya kesini mengantar sekretaris baru Tuan. Ucap Ibu Rini. Kamu boleh keluar, ucap David. Permisi Tuan, pamit Ibu Rini. Nona, perkenalkan diri kamu. Ucap asisten Jack. Tuan ada di sini. Ucap Ayara. Mata Ayara berbinar melihat Jack. Ayara langsung duduk di sofa yang ada di ruang David, tanpa dipersilahkan dan dengan santainya duduk menyilangkan kakinya. Hai gadis aneh. Siapa yang suruh kamu duduk? Ucap David. Tuan ada di sini juga. Ucap Ayara berbinar dan ekspresinya berubah kikuk setelah membaca papan yang ada di atas meja David bertuliskan David Wilson Alexander, CEO. Maaf bos. Ucap Ayara dan langsung berdiri di depan David. Perkenalkan diri kamu Nona. Ucap asisten Jack. Perkenalkan, nama saya Ayara Guinby. Bos bisa panggil saya Ayara. Umur 22 tahun. Saya tinggal seorang diri di apartemen. Hobi saya nonton sambil makan. Saya juga. Ucapan Ayara terpotong. Stop, teriak David. Keluar. Teriak David lagi. Bos, kok saya dipecat di hari pertama kerja? Saya belum merasakan loh. Yang namanya kerja, apalagi gajian. Kok sudah dipecat saja? Orang yang keluar. Teriak David yang kedua kalinya menyuruh Ayara keluar. Bos tidak boleh Ucap Ayara terpotong. Keluar. Apa kamu tidak dengar? Marah David. Bo. Ucap Ayara terpotong lagi. Nona sebaiknya Anda keluar dulu. Ucap asisten Jack sambil membukakan pintu untuk Ayara. Ayara menurut keluar dari ruangan David dan diikuti oleh Jack. Saya tidak mau dipecat Tuan. Bekerja aja belum, kok sudah dipecat, ucap Ayara. Kamu di sini dulu, saya mau bicara dulu sama Tuan David. Ucap asisten Jack. Tapi saya tidak dipecatkan. Tanya Ayara. Makanya Nona di sini dulu. Tuan juga tadi kan tidak bilang kalau pecat kamu. Ucap asisten Jack. Tolong bantuin saya Tuan, ucap Ayara. Gumam Jack berlalu dari ruangan yang ditempati Ayara. Jack masuk di ruangan David setelah dipersilahkan masuk. Kemana gadis konyol itu? Tanya David. Ada di ruangan sekretaris Tuan. Jawab asisten Jack. Kenapa harus dia terpilih jadi sekretarisku? Tanya David. Karena Nona Ayara yang paling sesuai dengan kriteria yang perusahaan kita butuhkan di antara yang lain. Nona Ayara juga lulusan terbaik di Oxford. Kamu urus gadis aneh itu. Saya malas berhadapan dengannya. Ucap David. Iya Tuan, jawab asisten Jack.
Jack keluar dari ruangan David dan menuju ruangan di mana Ayara berada. Jack masuk setelah dipersilahkan masuk. "Tuan, saya tidak dipecatkan," ucap Ayara langsung berdiri dari duduknya. "Iya," jawab asisten Jack. "Iya, apa ini Tuan?" tanya Ayara. "Iya, kamu tidak dipecat," jawab asisten Jack. Ayara lompat-lompat kegirangan. Mendengar Jack mengatakan dirinya tidak dipecat. "Makasih, Tuan Tampan," ucap Ayara. "Kamu tidak usah panggil saya, Tuan," ucap asisten Jack. "Terus panggil apa?" tanya Ayara. "Panggil saja Jack atau asisten Jack," jawab asisten Jack. "Oke asisten Jack," ucap Ayara sambil tersenyum. "Terus apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Ayara. "Untuk hari ini, kamu pelajari berkas yang ini," ucap Jack dan menjelaskan semua apa yang harus Ayara lakukan. Setelah Jack menjelaskan apa yang harus dilakukan Ayara, dia meninggalkan ruangan dan tinggallah Ayara seorang diri. Bos David orangnya kaku amat dan mukanya serem banget. "Untung ada asisten Jack yang baik," ucap Ayara tersenyum sambil begidik ngeri. Ayara melanjutkan kegiatannya mempelajari apa saja yang dilakukan seorang sekretaris. Episode 2. Hari ini Ayara berangkat lebih awal karena takut telat. Mengingat mobilnya masih ada di bengkel, jadi terpaksa berangkat naik taksi. Ayara sudah duduk di kursi yang ada di kubikelnya. Tak berselang lama suara langkah kaki mendekat ke arahnya. Itu bertanda sang bos sudah datang. Ayara berdiri dari duduknya dan menyapa bosnya sambil menunduk memberikan penghormatan. "Pagi, bos," sapa Ayara dan David tetap dengan muka datarnya. "Pagi, asisten Jack," sapa Ayara lagi dengan ceria. "Pagi, Nona Ayara," jawab Jack sambil tersenyum. David dan Jack masuk ke dalam ruangan diikuti Ayara. Sampainya di dalam ruangan, dia membacakan agenda David hari ini. "Saya permisi bos," pamit Ayara setelah membacakan agenda David. "Tunggu," ucap David. "Iya bos. Ada apa?" tanya Ayara. "Siang nanti, temani saya bertemu klien," ucap David. "Siap bos," ucap Ayara sambil hormat. "Ini berkasnya Nona, silahkan kamu pelajari dulu," ucap asisten Jack sambil menyerahkan dokumen pada Ayara. "Oke asisten Jack," ucap Ayara sambil tersenyum. "Saya permisi bos." Asisten Jack. Deheman asisten Jack. Ayara keluar dari ruangan David dan kembali duduk di tempat duduknya dan langsung mempelajari berkas yang dikasih sama asisten Jack tadi. "Kayaknya enak nih ngopi sambil ngemil," ucap Ayara lalu mengeluarkan kopi dan cemilan dari paperback. Ayara makan sembunyi-sembunyi takut ketahuan bosnya, makan di jam kerja. Siang hari, pukul 11:02 waktu Indonesia Barat, David keluar dari ruangannya untuk berangkat bertemu klien di luar kantor. "Ayo," ucap David sambil berjalan. Ayara bergegas mengambil dokumennya dan berlari mengejar David. "Dasar bos kulkas 10 pintu, tidak bisa apa kasih info dulu atau setidaknya berjalan pelan," ucap Ayara sambil berlari. Bugh! Ayara menabrak dada David yang tiba-tiba berhenti di depan lift lalu berbalik. "Au!" ringis Ayara sambil memegangi jidatnya yang menabrak dada David. "Bos kalau mau berhenti bilang dong. Supaya saya bisa menggunakan rem dengan baik, tidak menabrak tembok kayak gini," ucap Ayara. David tidak menggubris Ayara, dia langsung masuk dalam lift dan diikuti Ayara. Ayara berdiri di belakang David sambil mengetuk-ngetukkan ujung sepatunya.
Ayara lalu mengangkat tangannya yang terkepal seperti hendak meninju David dari belakang dan itu semua dilihat oleh David melalui bayangan Ayara yang ada di dinding lift dan Ayara tidak menyadari itu. Gadis aneh. Dasar kucing nakal. Gumam David dalam hati. Ting. Pintu lift terbuka, David keluar dari lift yang diikuti oleh Ayara. Mereka berjalan menuju keluar perusahaan dan di depan lobi sudah ada mobil dan sopir David menunggu. David masuk di kursi belakang dan Ayara masuk di kursi samping kemudi. Sampainya di resto Ayara langsung bertanya ke resepsionis di mana tempat yang sudah mereka pesan sebelumnya. Mereka masuk di ruangan VIP dan di sana sudah ada klien mereka menunggu. Selamat siang Tuan David. Nona, sapa klien mereka. Siang Tuan. Jawab Ayara. Ayara mulai menjelaskan dengan sangat lincah, seperti ini bukan hal pertama baginya dan dia terlihat sangat profesional. David bangga melihatnya. Ternyata, gadis aneh ini bisa juga diandalkan. Ucap David dalam hati. Setelah selesai Ayara menjelaskan dan klien mereka menyetujui kerjasama. Mereka pun melakukan tanda tangan kontrak. Maaf Tuan David. Nona Ayara. Kami tidak bisa ikut makan siang bersama, karena kami masih ada urusan. Iya Tuan. Tidak masalah, ucap Ayara. Kami permisi dulu, pamit klien mereka. Bos mau makan atau langsung pulang? Tanya Ayara pada David. Makan. Jawab David. Ayara keluar memanggil pelayan untuk membawakan menu untuk mereka. Dan mereka memesan makanan dan minuman masing-masing. Ini bos betah amat tutup mulut. Kalau aku mana bisa. Gatal ini mulut mau bicara. Gumam Ayara dalam hati. Tidak usah mengumpat, ucap David. Nah kan kalau gitu bagus, meskipun kaku. Sahut Ayara sedikit pelan. Kamu bicara apa? Tanya David. Saya hanya bilang bos. Kalau bos bicara lebih bagus. Kalau bos tutup mulut terus, saya merasa berada di kutub bos. Dingin. Ucap Ayara. David tidak menggubris perkataan Ayara dan bersamaan pelayan datang membawakan pesanan mereka. Wow, enak nih kayaknya. Ucap Ayara dan langsung makan tidak ada anggun-anggunnya. David melirik sekilas Ayara, yang makan dengan santainya tanpa ada rasa canggung makan dengan bosnya meskipun ini pertama kalinya. Bos, makanan di sini enak-enak ya. Ucap Ayara sambil mengunyah makanannya. David berdehem mengiyakan ucapan Ayara. Bos. Boleh saya coba punya bos? Tanya Ayara dan tanpa menunggu jawaban David, Ayara sudah menyambar 1 sendok makanan David. Astaga Ayara tidak bisa banget jaga image di depan bosnya, mungkin dia lupa dengan siapa dia sekarang. Enak bos. Ucap Ayara sambil mengunyah makanannya. Deheman David. David kaget melihat tingkah Ayara yang sangat berani mengambil makanannya, tapi anehnya dia tidak marah. Setelah selesai makan mereka keluar dari ruangan VIP. Ayara langsung menuju kasir untuk membayar makanan mereka dan David langsung menuju tempat mobil mereka berada. Di dalam mobil Ayara kembali duduk di samping kemudi dan David di kursi penumpang belakang. Pak, berhenti di supermarket yang ada di depan sebentar ya. Ucap Ayara pada sang sopir. Iya Nona. Ini rubah kecil nakal. Berani sekali dia perintah sopirku, tanpa izin sama saya. Gumam David dalam hati. Mobil berhenti di depan sebuah supermarket yang cukup besar. Ayara bergegas turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam supermarket dan David memperhatikan Ayara mulai turun dari mobil hingga hilang dari pandangannya.
Ayara kembali dengan berbagai cemilan dan minuman di tangannya. "Nih buat Bapak," ucap Ayara sambil menyerahkan kopi kemasan botol kepada sang sopir. "Makasih Nona." "Sama-sama Pak. Nih buat Bos," ucap Ayara sambil menyodorkan kopi kemasan botol kepada David. "Nona ini berani sekali sama Tuan David tapi mereka cocok. Semoga Nona ini bisa membuat Tuan berubah," ucap sang sopir di dalam hati. Sambil membuka minumannya dan langsung meminumnya hingga setengah, lalu melajukan mobilnya. David menerima minuman yang diberikan Ayara tapi tidak langsung membukanya. "Bos, kenapa tidak minum? Atau bos tidak bisa buka? Sini saya bukakan." David langsung membuka tutup minumannya dan langsung meminumnya hingga setengah. Sebenarnya David sudah tidak pernah minum minuman kopi kemasan. Dia lebih suka yang langsung dibuat. Ayara tidak tanggung-tanggung membuka snacknya dan langsung memakannya di dalam mobil. "Bos, mau juga?" ucap Ayara berbalik sambil menyodorkan bungkusan snacknya. "Tidak," jawab David. "Bapak mau?" tanya Ayara lagi pada sang sopir. "Tidak Nona," jawab sang sopir. Sampainya di kantor Ayara turun dari mobil dan David turun dari mobil setelah dibukakan pintu oleh sopir. "Pak, ada snack di dalam saya simpan buat Bapak," ucap Ayara. "Makasih Nona," ucap sang sopir. "Iya Pak," jawab Ayara. David berjalan masuk ke dalam kantor dan diikuti Ayara di belakangnya. Episode 3. Ayara memasukkan nasi goreng ke dalam kotak bekal, yang tidak sempat dia makan. Karena hari ini Ayara bangun terlambat gara-gara bosnya menyuruh mengerjakan dokumen malam-malam, hingga dia tidur larut malam. Ini semua gara-gara bos kutub itu naik level jadi menyebalkan. "Aku ini sekretaris tapi kerjaanku melebihi asisten pribadinya," ucap Ayara sambil menyiapkan sarapannya. Sudah hampir 2 bulan Ayara bekerja di perusahaan DWA Group dan 1 minggu terakhir ini bosnya naik level dari dingin menjadi menyebalkan. Ayara juga udah semakin akrab dengan asisten Jack. Ternyata Jack orangnya tidak sekaku yang dia pikirkan, bahkan Jack suka bercanda juga. Ayara berjalan dengan buru-buru keluar dari apartemennya dan tidak lupa menyambar kunci mobil yang ada di atas meja ruang tamu. Ayara masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobilnya dengan ugal-ugalan karena dia takut terlambat. Bahkan mobil Ayara melampaui mobil yang dikemudikan Jack, dan dia tidak menyadari itu. "Anak nakal itu betul-betul," ucap asisten Jack sambil geleng-geleng kepala melihat mobil Ayara menyalip. "Kenapa Jack?" tanya David. "Lihat itu. Mobil Ayara Dev. Menyalip sana-sini," ucap asisten Jack. "Dasar rubah kecil nakal," ucap David lalu tersenyum tipis dan Jack tidak melihat itu. Ayara sampai di tempat duduknya. Ayara melirik jam yang ada dinding, masih ada waktu 7 menit sebelum jam kerja dimulai. Ayara memilih duduk di lantai yang ada di belakang kursi kerjanya dan membuka bekalnya lalu makan. David dan asisten Jack baru keluar dari lift. Mereka berjalan menuju ruangan masing-masing. Sampainya mereka di depan ruangan Ayara, mereka tidak melihat adanya Ayara. Jelas-jelas ada tasnya di atas meja tapi batang hidung Ayara tidak kelihatan. David melangkah masuk ke dalam ruangannya, tapi tidak dengan Jack. Dia tidak melangkah ke ruangannya melainkan melangkah mendekat ke tempat duduk Ayara, karena dia penasaran, sepertinya dia mendengar samar-samar suara di bawah kolong meja. "Kemana dia?" ucap asisten Jack. Ayara yang kaget mendengar adanya suara langsung berdiri karena setahu dia belum ada yang datang, tapi kenapa ada suara? Karena di lantai tersebut memang khusus mereka bertiga saja.
Bugegegehah. Ayara kepentok meja karena panik, dia langsung berdiri. Rinti Ayara memegangi jidatnya sambil duduk kembali dengan muka cemberutnya. Haha, tawa Jack melihat Ayara. Kamu gila Jack. Ketawa sendiri. Ucap David. Ya David bergegas keluar kembali mendengar Jack ketawa cukup keras. Ada rubah. Di bawah kolong meja Dev. Ucap asisten Jack sambil menunjuk Ayara yang mengelus-elus jidatnya sambil memonyongkan bibirnya. Membuat Jack semakin tertawa. Mana ada rubah di sini? Ucap David tidak percaya tapi tetap mendekat ke arah yang ditunjuk Jack. Mata David melotot melihat Ayara duduk di lantai sambil mengelus-elus jidatnya dan model duduknya selonjoran. Kamu ngapain di situ? Tanya David. Duduk. Jawab Ayara dengan cengengesan. Saya tahu. Ucap David lalu berlalu dari sana dengan geleng-geleng kepala dengan sedikit senyuman yang tidak bisa dilihat orang lain. Sini bangun dulu, ucap Jack sambil membantu Ayara berdiri dan mendudukkan di kursi. Kamu ngapain duduk di bawah? Tanya Jack. Saya lagi makan, ucap Ayara. Kenapa tidak makan di sini, ucap Jack. Nanti mejanya kotor. Lagian enak juga duduk di lantai, ucap Ayara. Kamu ini. Ada-ada aja. Jidatmu tidak kenapa-kenapa kan? Ucap Jack. Tidak kak. Udah sana. Saya mau masuk dulu ruangan bos. Ucap Ayara mengusir Jack. Ayara mengetuk pintu ruangan David dan Ayara masuk setelah dipersilahkan masuk. Selamat pagi bos. Agenda bos hari ini. Jam 10 nanti bertemu klien dari luar negeri di restoran C sambil makan siang dan setelah istirahat jadwal bos kosong, ucap Ayara. Deheman David. David berjalan ke arah Ayara dan memegangi jidat Ayara yang sedikit membiru. Dasar rubah kecil nakal. Ucap David sambil berbalik dari hadapan Ayara. Saya bukan rubah bos. Ucap Ayara. David kembali dengan kotak P3K di tangannya dan menarik Ayara duduk di sofa. Ayara pun menurut. David membuka kotak P3K dan mengambil salep lalu membukanya dan dia mengoleskan salep di dahi Ayara. Ayara tidak berkedip menatap David yang berada sangat dengan wajahnya. Baru kali ini dia melihat David berperilaku sangat manis. Gantengnya tapi sayang kaku plus menyebalkan. Tapi kali ini dia sangat manis. Ucap Ayara dalam hati sambil tersenyum. Ringis Ayara. David menekan sedikit jidat Ayara yang benjol. Karena melihat Ayara senyum-senyum. Tidak usah kepedean. Saya hanya tidak mau karyawan saya kenapa-kenapa. Kumat lagi, baru aja dipuji-puji, gumam Ayara dalam hati. Siapa juga yang kepedean, ucap Ayara. Kamu. Siapa lagi? Ucap David. Kan ada asisten Jack. Ucap Ayara sambil nyengir. Kamu pintar sekali menjawab, ucap David. Kalau ditanya memang harus dijawab bos. Jawab Ayara. Saya pusing lama-lama berhadapan dengan kamu, David memijat pelipisnya mendengarkan Ayara. Melihat David yang sedang pusing. Ayara memilih keluar diam-diam takut kena semprot lagi. Saya peseng leme-leme berhadapan dengan keme, ucap Ayara komat kamit mengulang perkataan David. Dasar bos sinting. Baru aja dipuji-puji karena berlaku manis malah tambah menyebalkan, gerutu Ayara sambil meninju-ninju angin di depan pintu ruangan David. David memperhatikan Ayara di monitor laptopnya. Dia tersenyum melihat tingkah Ayara yang konyol. Setelah tadi Ayara keluar, David langsung melihat CCTV yang ada di depan ruangannya karena ini sudah sering Ayara lakukan kalau keluar dari ruangannya.
Dan sebenarnya David sering memantau Ayara lewat CCTV. Ayara baru duduk di kursinya tiba-tiba telepon kantornya berdering dan dia sudah hafal betul siapa yang menelpon. Dia tidak mengangkat teleponnya. Ayara langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Kenapa tidak ketuk pintu dulu? Bagaimana kalau saya telanjang dan kamu langsung masuk? Ucap David. Kenapa juga bos mau telan yang coba? Kan tidak mungkin bos, kamu mau lihat saya telanjang. Tidak bos. Saya ini mau kerja bos, bukan untuk yang aneh-aneh, ucap Ayara. Siapa juga yang mau ajak kamu aneh-aneh? Tanya David. Kan bos sendiri tadi yang bilang mau telan yang di depan saya. Jawab Ayara. Kamu keluar saja, saya semakin pusing, ucap David sambil memijat pelipisnya. Ayara menurut keluar dari ruangan David. Dan langsung duduk di kursinya. Dasar bos sinting. Tidak jelas banget. Untung saya sabar. Ucap Ayara. Kayaknya enak kalau ngopi sambil makan. Ucap Ayara sambil berdiri dari duduknya berjalan menuju pantry khusus yang ada di lantai tersebut. Ayara mengambil minuman kopi kemasan dari dalam kulkas. Ayara sudah mengisi kulkas tersebut berbagai macam minuman khusus untuknya. Ayara kembali duduk di kursinya dan memakan cemilannya sambil sesekali minum kopinya sambil mengetik di keyboard komputernya. Itu semua dipantau oleh David. Dasar rubah kecil nakal. Ucap David tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan Ayara. Tiba-tiba telepon Ayara berdering dan Ayara langsung mengangkatnya. Halo. Dengan sekretaris Tuan David Wilson. Ucap Ayara, buatkan saya kopi. Ucap David. Ayara baru hendak menjawab tapi teleponnya sudah ditutup oleh David. Dasar bos gila. Tidak bisa lihat saya senang sebentar saja. Ucap Ayara bergegas berdiri menuju pantry kembali. Selesai membuat kopi Ayara mengantarnya ke ruang David. Ayara mengetuk pintu terlebih dahulu. Setelah dipersilahkan Ayara langsung masuk. Kopinya bos. Ucap Ayara sambil meletakkan secangkir kopi di atas meja. Tunggu sebentar bos. Ucap Ayara lalu berlari keluar dan tidak lama masuk kembali. Ini buat bos. Ini paling cocok dimakan sambil minum kopi. Saya buat sendiri loh. Ucap Ayara sambil meletakkan kotak makanan berisi kue brownies dan sudah lengkap dengan garpu kecilnya. Ayara duduk di pinggir meja David lalu menyodorkan kue brownies di depan mulut David. Ucap Ayara. David membuka mulutnya dan menerima suapan dari Ayara. Gimana bos? Tanya Ayara. Lumayan, ucap David sambil mengunyah kuenya. Bilang aja enak bos. Supaya saya jadi senang. Apa susahnya sih membuat hati saya senang sedikit? David memandangi wajah Ayara yang sangat dekat dengan wajahnya, mata mereka saling beradu tatap. David perlahan memegang tangan Ayara yang memegang garpu. Dek dek dek. Ayara dan David berdebar. Mereka saling menatap cukup lama. Deheman Jack baru menyadarkan mereka. David langsung menyuapi Ayara kue brownies tidak menghiraukan kehadiran Jack. Enak kan? Tanya David. Enak dong. Kan Ayara yang bikin. Ucap Ayara sambil tersenyum. Kalian kalau di depanku seperti rubah dan tikus, tapi di belakangku saling menatap dan suap-suapan. Pegang-pegang tangan lagi. Ucap Jack. Kak Jack. Mau juga. Ucap Ayara menyodorkan kotak kue browniesnya pada Jack. Kamu yang buat. Tanya Jack sambil memakan kue brownies buatan Ayara. Iya. Gimana kak? Tanya Ayara. Enak. Jawab Jack. Ada apa Jack? Tanya David. Bos. Sebentar lagi klien kita dari luar negeri akan tiba di restoran C.
Jack, kamu bisa kan datang sendiri? Kepala saya pusing. Ucap David. Kalau begitu kamu istirahat saja, Dev. Ucap Jack. Iya, jawab David. Asisten Jack keluar dari ruangan David dan berangkat menuju restoran C untuk bertemu dengan klien. Episode 4. Bos sakit? Tanya Ayara sambil memegang kening David. Iya. Cuma pusing, ucap David. Bos sebaiknya pulang saja, saya hanya mau istirahat di sini. David berjalan ke arah sofa sambil menarik tangan Ayara. David membaringkan tubuhnya di atas sofa dengan berbantalkan P4 hektar Ayara. Kamu temani saya di sini. Ucap David lalu menutup matanya. Iya bos. Ucap Ayara perlahan memijit kepala David. David tertidur dengan berbantalkan P4 hektar Ayara. Dan Ayara ikut tertidur sambil bersandar di sandaran sofa dengan tangan berada di atas dada David dan ada sepasang mata yang melihat. Jack kembali lebih awal dari bertemu klien, karena kliennya pamit lebih dulu dan tidak sempat makan siang bersama. Jack memutuskan untuk pulang ke kantor melihat keadaan David. Jack keluar dari lift dan berjalan ke arah ruangan David. Sampainya di depan pintu ruangan David. Jack bertemu dengan seseorang. Jack, kamu tidak mau menjelaskan sesuatu pada Mami. Ucap Mami Shirley alias maminya David. Ya, dan Jack sudah dianggap seperti anak sendiri. Emangnya, ada apa Mi? Tanya Jack. Kamu lihat sendiri di dalam, ucap Mami Shirley. Jack membuka pintu secara perlahan tapi yang dia lihat bukan seperti Mami Shirley lihat. Di dalam David lagi berdebat dengan Ayara. Ketika Ayara bangun, dia langsung berdiri membuat David terjatuh ke lantai. Karena Ayara mimpi dikejar-kejar penjahat alhasil ketika bangun langsung berdiri karena panik dan tidak melihat ada David di pangkuannya. Kalau kamu tidak mau menemani saya, bilang. Ucap David sambil memegangi bokongnya. Maaf bos. Saya tadi mimpi. Saya panik dan langsung berdiri lupa kalau ada bos, ucap Ayara sambil cengengesan dengan mengangkat dua jarinya berbentuk V. David berdiri dari duduknya dan melihat kepala Jack menyembul di pintu. Kamu udah ketularan sama dia. Ucap David sambil menunjuk Ayara. Jack cengengesan karena ketahuan mengintip. Jack masuk diikuti Mami Shirley di belakangnya. Bos. Kak Jack. Nyonya. Saya permisi dulu. Pamit Ayara lalu keluar dari ruangan David. Mami Shirley langsung duduk di sofa diikuti oleh David dan Jack. Dev. Kamu tidak mau menceritakan sesuatu pada Mami. Dev tidak punya cerita Mi. Ucap David, Mami sudah lihat tadi. Ucap Mami Shirley. Lihat apa? Kami cuma tidur. Kepalaku pusing dan dia memijitnya. Ucap David. Tapi tidak biasanya kamu dekat dengan wanita setelah kejadian itu. Ucap Mami Shirley, dia hanya sekretaris Dev Mi. Ucap David. Ia tidak apa-apa, hanya sekretaris. Tapi Mami senang kamu mau dekat lagi dengan wanita. Ucap Mami Shirley, dekat apanya? Ucap David. Udah. Mami mau makan apa? Biar Jack pesankan. Terserah kamu saja Jack. Jawab Mami, kamu Dev. Tanya Jack. Samain aja. Ucap David. Sekalian buat Ayara juga Jack, ucap David lagi. Jadi namanya Ayara. Nama yang cantik seperti orangnya. Ucap Mami Shirley. Ayara setelah keluar dari ruangan David. Memutuskan untuk pergi ke kantin karena memang sudah waktunya istirahat. Ayara. Teriak seseorang. Ayara melihat orang yang memanggilnya dan dia langsung kegirangan melihat siapa yang memanggilnya dan dia memang sangat hafal betul siapa pemilik suara itu. Melly,
teriak Ayara langsung memeluk Meli. Setelah melepas pelukannya, Ayara menarik Meli duduk. Meli adalah sahabat Ayara SMP dan SMA, karena mereka kuliah di tempat berbeda, jadi mereka jarang bertemu. Meli, kamu kerja di sini juga? Tanya Ayara. Iya Ra. Sudah hampir 2 bulan. Jawab Meli. Sama dong. Tapi kenapa kita baru bertemu? Ucap Ayara. Iya. Kamu kerja di bagian mana? Tanya Meli. Sekretaris Bos Kutub Bin menyebalkan, jawab Ayara. Hahaha, tawa Meli mendengarkan perkataan Ayara dan dia sedikit bisa menebak siapa yang Ayara maksud Kutub. Kamu jadi sekretaris CEO? Tanya Meli. Kamu pasti sudah bisa menebak. Ucap Ayara. Gimana rasanya bekerja berdampingan dengan bos yang super kaku? Tanya Meli. Membeku aku tuh. Bahkan kadang mau meledak. Kamu tahu nggak dia itu tidak hanya kaku tapi menyebalkan. Hati-hati Iho. Ada hati. Ucap Meli. Apaan sih lo? Kita jadi makan atau tidak nih? Tanya Ayara. Ah iya. Tunggu aku pesankan, ucap Meli. Setelah pesanan mereka datang. Mereka makan sambil mengobrol. Mel aku duluan ya. Ucap Ayara lalu berdiri dari duduknya. Iya Ra. Hati-hati. Ada hati. Ucap Meli. Kan memang ada hati, ucap Ayara lalu tertawa. Dasar. Ucap Meli ikut tertawa. Ayara sampai di ruangannya dan berpapasan dengan Jack yang baru keluar dari ruangan David. Ayara kamu ditunggu sama bos. Ucap Jack. Ada apa Kak Jack? Tanya Ayara. Saya tidak tahu. Ucap Jack. Ayara memonyongkan bibirnya lalu mengetuk pintu ruangan David. Lalu Ayara masuk setelah dipersilahkan. Ada bos. Memanggil saya. Tanya Ayara, kamu sudah makan? Tanya David. Sudah bos. Jawab Ayara. Ya sudah. Berarti makanannya saya kasih saja sama orang lain. Memang ada makanan bos. Mana? Katanya sudah makan. Tapi tidak baik menolak pemberian orang, apalagi makanan. Itu di atas meja sofa. Ayara melihat kotak makanan di atas meja dan dia hafal betul nama restorannya. Mata Ayara berbinar melihatnya. Kayaknya dia tidak jadi kenyang. Ayara beralih duduk di atas sofa dan membuka makanannya lalu memakannya dengan lahap. David yang melihat jadi geleng-geleng kepala. Katanya sudah makan, nah ini seperti tidak pernah makan dalam seminggu. Ucap David. Ini enak banget bos. Meskipun udah makan, kalau lihat makanan yang seperti ini. Saya jadi lapar kembali bos. Ucap Ayara dengan mulut penuh makanan jadi mukanya sangat menggemaskan di mata David. Makannya jangan belepotan. Nanti ruangan saya kotor. Ucap David. Mikin yee jengeen belepitin. Ucap Ayara dengan pelan dan menirukan gaya bicara David. Kamu mengumpat saya. Tidak sopan sekali kamu sama bos. Ucap David. Mana ada bos. Mana berani saya, bos salah dengar kali. Ucap Ayara, ada aja jawaban kamu. Ucap David. Ayara bersendawa. Kenyang. Ucap Ayara sambil memegangi perutnya. Ayara membereskan bekas makannya dan membuangnya di tempat sampah, setelahnya Ayara membersihkan meja dengan tisu basah. Bos. Saya permisi dulu, makasih makanannya. Pamit Ayara. Tunggu. Kamu buatkan saya kopi. Ucap David. Tadi kan sudah bos. Tidak baik minum kopi terus. Ucap Ayara. Tadi, tidak saya minum, ucap David. Bos. Kenapa memang tidak diminum?
Saya kan harus buat kopi 2 kali. Ucap Ayara. Kalau tidak mau. Tidak usah drama, ucap David. Iya bos. Siap dilaksanakan. Ucap Ayara sambil hormat dan cengengesan melihat bosnya kesal. Awas kamu ya. Ucap David. Takut, ucap Ayara tertawa lalu berlari keluar. Ayara menutup pintu ruangan David sambil cekikikan. Dasar bos kutub tidak bisa diajak bercanda. Ucap Ayara. Kamu kenapa? Tanya Jack. Bos Kak Jack. Kaku banget, hidupnya abu-abu semua. Tidak ada warnanya. Kenapa lagi dia? Tanya Jack. Mungkin lapar, lalu dia menyuruh saya bikin kopi. Ucap Ayara. Kalau lapar bukannya makan ya? Tanya Jack. Kalau orang waras ya makan. Kalau orang sinting, ya minum kopi, bisik Ayara pada Jack sambil cekikikan. Hahaha, tawa Jack menggema. Kalian berdua saya hukum. Lembur malam ini, ucap David tiba-tiba membuka pintu. David menutup pintu ruangannya kembali dengan membanting pintu cukup keras. Episode 5. Asisten sama sekretaris, sama-sama gila. Gerutu David di dalam ruangan. Di luar ruangan Ayara dan Jack semakin tertawa melihat David membanting pintu. Gara-gara Kak Jack sih, ketawanya kencang banget. Singa jantannya jadi ngamuk, ucap Ayara. Kamu sih. Bicaranya aneh-aneh. Ucap Jack. Tidak aneh, tapi kenyataan, ucap Ayara. Ayara. Kopi saya mana? Teriak David dari dalam. Iya bos. Jawab Ayara. Kak Jack sih. Menghalangi saya buat bikin kopi. Jadi saya yang kena getahnya, ucap Ayara. Kok jadi saya? Ucap Jack. Lah. Siapa lagi? Di sini hanya kita berdua, ucap Ayara. Tapi bukan saya, ucap Jack. Iya deh, bosnya aja yang sensi, ucap Ayara sambil cengengesan. Ayara. Teriak David lagi. Ah iya. Siap meluncur bos. Kak Jack sih, ucap Ayara dan berlari meninggalkan Jack. Jack mengetuk pintu ruangan David dan masuk setelah dipersilahkan masuk. Bos. Perlengkapan senjata kita baru tiba di markas, ucap Jack. Bagus. Nanti saya cek. Jawab David. David dan Jack lanjut mengobrol serius, dan tak berselang lama datanglah Ayara mengetuk pintu. Dan Ayara masuk setelah dipersilahkan. Ayara masuk membawa nampan, di atas nampan ada 2 gelas kopi hitam. Kamu bikin kopinya di Amerika. Ucap David. Bos bisa bercanda juga ternyata. Ucap Ayara sambil senyum-senyum. Ayara meletakkan kopi di atas meja yang ada di depan sofa, lalu Ayara keluar kembali tanpa pamit dan tiba-tiba masuk lagi membawa paper bag di tangannya. Ini ada teman ngopinya. Ucap Ayara lalu mengeluarkan cake dari paper bag. Kalau sama kamu, bisa-bisa berat badanku tambah 2 kilo. Ucap Jack. Bagus dong. Supaya kuat menghadapi singa jantan yang mengamuk. Ucap Ayara sedikit berbisik tapi masih bisa didengar oleh David. Kalian berdua mau saya tambah hukumannya? Tanya David. Tidak bos. Bercanda. Ayo dimakan kuenya, enak loh. Tidak terlalu manis tapi bikin nagih, sama seperti Ayara tidak terlalu manis, kalau kemanisan nanti bikin enek dan diabetes loh. Ucap Ayara sambil cengengesan melihat David yang kesal. Dasar gila. Ucap David. Saya waras bos. Buktinya saya pesankan kue untuk bos. Supaya kopinya tidak kesepian, ada yang menemani. Kalau bos kan, sudah ada Kak Jack yang menemani sehidup dan sejalan, ucap Ayara dan Jack sudah tidak bisa menahan tawanya. Kamu kira kita Hanolmo? Ucap David.
Saya tidak bilang apa-apa loh bos. Ucap Ayara sambil cengengesan dan berlari keluar. Awas kamu. Dasar gila. Teriak David. Awas hati-hati. Nanti jatuh hati, ucap Jack. Kamu juga. Udah ikutan gila, ucap David. Saya beneran iho. Dan saya yakin sekarang udah mulai ada rasa, cuma orangnya gengsi, ucap Jack. David tidak menjawab dan langsung minum kopinya. Dan mencicipi kue yang dibelikan Ayara. Apa aku benar-benar suka sama dia? Dia kan gadis aneh dan gila. Gumam David dalam hati. Mereka lanjut mengobrol dengan serius sambil minum kopi dan makan keknya. Setelah beberapa lama mengobrol, David dan Jack berjalan keluar dari ruangan. Kamu tidak jadi dihukum hari ini, karena saya ada urusan, ucap David setelah berada di depan Ayara. Bos memang yang terbaik, ucap Ayara tersenyum dan memperlihatkan dua jempolnya pada David. Deheman David baru berlalu dari depan Ayara. Kak Jack, kita lolos. Ucap Ayara sambil mengangkat telapak tangannya, mengajak Jack bertos dan Jack dengan senang hati meladeni Ayara. Kamu beruntung hari ini, ucap Jack. Jack, teriak David. Hahaha, tawa Jack dan Ayara mendengar David berteriak. Saya jalan dulu, ucap Jack. Iya Kak Jack. Hati-hati sama singa jantan, ucap Ayara. Aku mah, udah biasa. Hadapi singa jantan, ucap Jack sambil berjalan. Ayara melanjutkan pekerjaannya hingga waktu pulang kantor tiba. Ayara membereskan mejanya dan barang-barangnya. Ayara memasuki lift untuk turun ke lantai dasar. Ayara keluar dari lift dan berjalan menuju pintu utama perusahaan. Ayara melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Di tengah jalan dia melihat seorang gadis remaja digangguin oleh preman. Gadis remaja itu dipala oleh preman. Ayara memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan turun dari mobil. Ayara berjalan menuju tempat gadis dan preman itu berada. Hai kalian jangan beraninya sama perempuan, ucap Ayara. Wow, dia datang, mau sebagai pahlawan, ucap preman A. Iya, aku memang pahlawan. Pahlawan super, yang jelas bukan Superman, tapi Superwoman, ucap Ayara sambil tersenyum mengejek. Dia melawak bos, ucap preman B. Sini maju. Sekalian juga boleh, ucap Ayara. Wow, mendingan kita main-main sayang, ucap bos preman. Aku tidak suka main-main, ucap Ayara. Sini maju. Tidak usah basa-basi, nanti basah. Dingin iho. Ucap Ayara. Kamu butuh kehangatan sayang. Sini ikut sama abang. Biar abang hangatin, ucap bos preman. Ayara langsung menyerang bos preman itu dengan pukulan dan tendangan membabi buta dan bos preman itu jatuh terkapar di tanah. Dua anak buah preman itu menyerang Ayara, ketika melihat bos mereka terkapar di tanah. Ayara melawan preman itu dengan ugal-ugalan. Menyerang dengan cara mempermainkan premannya. Dan pada akhirnya preman itu terkapar juga bersama dengan bosnya. Bos preman itu pun berusaha bangkit dan berlari dari sana dan diikuti oleh anak buahnya. Ayara menepuk telapak tangannya, dan berbalik melihat gadis remaja tadi. Semua tindakan Ayara tadi disaksikan oleh sepasang mata tajam yang ada di dalam mobil, tidak jauh dari kejadian. Dan orang itu tersenyum tipis melihat cara Ayara melawan preman. Siapa sebenarnya kamu rubah kecil nakal? Ucap David. Meskipun cara kamu melawan preman itu dengan ugal-ugalan, tapi aku yakin kalau bela dirimu, bukan bela diri biasa. Ucap David lagi. Ayara memang memiliki teknik khusus untuk melumpuhkan lawan.
Apa dia penyusup masuk ke dalam perusahaanku? Tapi kenapa dia menolong gadis itu? Kalau memang dia orang jahat, ucap David. Berperan dengan pikirannya sendiri. David lalu menghubungi Jack. Ya, David mengendarai mobilnya sendiri untuk pulang, karena Jack dia tugaskan sesuatu yang penting. Di tengah jalan David melihat Ayara beradu mulut dengan preman. Awalnya David mau membantu Ayara, tapi melihat Ayara menyerang bos preman dengan membabi buta. Dia tidak jadi turun dari mobil. Akhirnya dia hanya jadi menonton. Telepon terhubung. Halo bos. Cari tahu tentang Ayara. Ayara itu kan karyawan di perusahaan, bukan itu maksudku. Buat apa memang bos? Pokoknya besok sudah ada. Telepon terputus. Jack ini benar-benar ketularan gadis gila itu. Gerutu David dan langsung melajukan mobilnya. Kembali ke Ayara, kamu tidak apa-apa. Tanya Ayara. Tidak apa-apa. Makasih kak. Kakak hebat banget, ucap gadis itu. Iya, memangnya. Kamu mau kemana? Tanya Ayara. Mau pulang kak? Tapi tidak ada taksi. Mau pesan online, ponselku mati. Ucap gadis itu. Kalau gitu, ayo kakak antar. Ucap Ayara. Makasih kak. Kakak baik banget, ucap gadis itu. Iya, kakak senang bisa bantu kamu, ucap Ayara. Kakak namanya siapa? Tanya gadis itu. Kenalkan aku Ayara. Nama kamu siapa? Ucap Ayara sambil mengulurkan tangannya. Aku Sylvie kak. Ucap Sylvie sambil menerima uluran tangan Ayara. Ayo kakak antar pulang. Ucap Ayara. Ayo. Ucap Sylvie. Mereka berjalan ke arah mobil Ayara. Lalu mereka pulang bersama. Episode 6. Ayara tiba di apartemen malam hari. Ayara masuk ke dalam kamarnya dan langsung bergegas mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian, Ayara menyisir rambutnya di depan meja rias. Ting tong ting tong ting tong. Bel apartemennya berbunyi. Ayara keluar kamar dan menuju pintu utama. Ternyata yang memencet bel kurir pengantar makanan. Ayara memesan makanan karena malas memasak malam ini. Biasanya dia suka memasak sendiri daripada membeli. Ayara membawa makanannya ke meja makan, lalu mengambil piring dan sendok, setelahnya langsung makan. Karena memang sudah sangat lapar. Ayara berniat tidur lebih awal malam ini, karena badannya terasa pegal-pegal semua. Ayara sudah berbaring di atas kasur dan sudah siap untuk tidur. Tiba-tiba ponselnya berdering. Bos Kutub is calling. Ngapain lagi nih si bos? Suka sekali digangguin malam-malam, gerutu Ayara tapi tidak mengangkat telepon David. Bos Kutub is calling. Ini bos benar-benar tidak bisa membedakan jam kantor dan jam istirahat karyawan. Bos Kutub 5 is calling. Panggilan ketiga, akhirnya Ayara mengangkatnya. Telepon terhubung. Kamu sengaja tidak angkat telepon saya. Mana ada bos? Saya lagi makan tadi, kamu sudah selesai makan. Sudah bos. Ada apa bos? Telepon malam-malam? Ini kan bukan jam kantor, waktunya karyawan istirahat, kamu menyinggung saya. Mana berani saya bos? Kalau terang-terangan iya. Apa kamu bilang? Tidak ada bos. Bos ada yang bisa saya bantu. Tidak jadi. Telepon terputus. Dimatiin lagi. Bos tidak jelas. Bos sinting. Ngapain coba telepon malam-malam langsung marah-marah tidak jelas. Gerutu Ayara sambil melempar ponselnya di atas kasur di sampingnya. Ayara menarik selimut menutupi badannya hingga leher dan tidak butuh waktu lama dia pun tertidur. Hari ini Ayara berangkat lebih awal dari biasanya,
Karena malas sarapan di apartemen, jadi dia singgah sarapan bubur ayam di pinggir jalan. Mang buburnya satu. Ucap Ayara. Dimakan di sini Neng. Tanya Mamang. Iya Mang. Jawab Ayara. Oke Neng. Ditunggu. Ayara memilih duduk di tempat duduk paling luar, karena bisa melihat kendaraan lalu lalang di jalan raya. Setelah pesanannya datang, Ayara langsung makan buburnya dengan gaya santainya. Bos, itu sepertinya mobil Ayara. Ucap Jack menunjuk mobil Ayara dari kejauhan yang terparkir di pinggir jalan sambil memelankan laju mobilnya. Jack dan David mencari-cari sosok punya mobil tersebut dan akhirnya mereka melihat Ayara sedang duduk santai menikmati semangkok bubur ayam. David tersenyum tipis melihat cara Ayara makan. Betul-betul si Ayara, wanita idaman, tidak pernah gengsi makan di mana saja. Ucap Jack. Karena biasanya wanita gengsi makan di pinggir jalan, apalagi Ayara kan sudah jadi sekretaris CEO, jadi gajinya besar. Kamu suka sama dia? Tanya David. Siapa sih yang tidak suka wanita seperti Ayara? Dia kan cantik apa adanya, tidak seperti semua sekretaris bos sebelumnya. Yang dandangnya kayak emak-emak, ucap Jack memancing David sambil tertawa. Kamu tidak boleh suka sama dia. Ucap David. Lo kenapa? Selagi Ayara masih single, semua bisa berjuang dong, mendapatkan hatinya, ucap Jack tersenyum mengejek. Berani kamu. Ucap David. Berani dong. Meskipun harus bersaing sama bos, ucap Jack. Kok sama saya? Tanya David. Jadi sainganku kurang satu, ucap Jack. Saya tidak mau disaingi. Ucap David. Kena juga dia, ucap Jack dalam hati. Kalau sama bos. Okelah saya mundur cantik, ucap Jack lalu memasuki area pekarangan kantor. Loh. Kaget Jack melihat mobil Ayara sudah terparkir di tempat parkiran mobil khusus untuknya. Itu anak punya ilmu menghilang kali ya. Kok sudah tiba aja, padahal tadi masih makan loh. Ucap Jack bicara sendiri, dia tidak sadar kalau David sudah turun dari mobil. Jack turun dari mobil masih dengan ekspresi bingungnya, lalu membuka pintu di kursi penumpang jok belakang. Loh, kok hilang juga? Dasar pasangan aneh, ucap Jack menutup pintu kembali. Jack masuk ke dalam kantor, dan berjalan menuju lift khusus untuk petinggi perusahaan. Jack melihat David baru memasuki lift. Tunggu! Teriak Jack lalu berlari. Jack memasuki lift yang sama dengan David dan menekan nomor lantai yang mau menjadi tujuan mereka. Pagi bos. Pagi asisten Jack. Sapa Ayara, deheman David. Pagi Nona Ayara. Jawab Jack. Jack berjalan menuju ruangannya dan David masuk ke dalam ruangannya. Ayara ikut masuk ke dalam ruangan David. Jadwal bos hari ini, pukul 10 waktu Indonesia Barat bertemu klien di Resto B, pukul 13.30 WIB bertemu klien dari Wilmar Group. Kamu ikut saya nanti. Ucap David. Saya kira bos sama asisten Jack, ucap Ayara. Kamu juga ikut, ucap David. Tapi, ucap Ayara terpotong oleh David, kamu mau membantah. Ucap David. Tidak bos. Ucap Ayara cengengesan sambil mengangkat kedua jarinya berbentuk huruf V. Bagus. Ucap David. Ada lagi bos. Tanya Ayara, buatkan saya kopi, ucap David. Mau temannya kopi juga bos. Tanya Ayara. Memangnya kopi punya teman? Tanya David. Punya bos. Bukan bos aja yang punya asisten Jack, kopi juga punya teman, ucap Ayara. Terserah kamu saja. Ucap David pasrah. Oke bos.
Ditunggu kopi dan temannya, ucap Ayara sambil hormat. Ketika Ayara hilang di balik pintu, David geleng-geleng kepala melihat tingkah Ayara sambil tersenyum. Ayara kembali masuk ke dalam ruangan David sambil membawa nampan yang isinya secangkir kopi dan kotak makanan yang isinya kue brownies. Ini kopi dan temannya bos. Ucap Ayara dan meletakkan kopi David di atas meja di depan sofa, karena David sedang duduk di sofa sambil mengetik di laptopnya. Deheman David. Silahkan diminum kopinya bos, kalau kuenya dimakan ya. Ucap Ayara. David melirik kue yang dibawa Ayara. David menusuk kuenya dengan garpu lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Gimana bos? Enak kan? Iyalah. Kan buatan Ayara, ucap Ayara menjawab pertanyaannya sendiri. Memem lumayan. Tidak terlalu manis, pas di lidah, ucap David. Iya dong. Sama seperti saya bos. Tidak terlalu manis tapi enak dipandang. Fiak. Ucap Ayara cekikikan memuji diri sendiri. Iya. Manis seperti senyummu, ucap David. Bos menggombal saya. Tanya Ayara. Sini deh, ucap David sambil menepuk-nepuk sofa di sebelahnya dan Ayara mendekat lalu duduk di samping David. David menyodorkan garpu yang ada kuenya di depan mulut Ayara. Ayara yang mengerti membuka mulutnya. Enak ngak? Tanya David. Iya enak, seperti yang buat, ucap Ayara. Kalau orangnya belum saya tahu, karena belum pernah kucicipi, bisik David pada Ayara. Ayara jadi salah tingkah, ketika David dengan jarak begitu dekat dengannya. Apalagi nafas David berhembus hangat di telinganya. Orangnya tidak bisa diicip-icip, ucap Ayara. Terus diapain? Tanya David sambil memegang wajah Ayata dan mengelus-elusnya. Disahkan dulu, baru bisa diicip bahkan dimakan juga boleh, ucap Ayara sambil menatap mata David. Kalau gitu, ayo kita menikah. Supaya kamu bisa saya cicipi, ucap David tersenyum mengejek. Enak aja, saya tidak mau. Abis manis sepah dibuang, ucap Ayara cemberut. Siapa yang? Ucap David terpotong oleh Jack. Maaf ganggu ya. Emang sengaja. Ucap Jack tersenyum penuh arti melihat dua sejoli yang masih saling tatap dengan posisi yang sangat dekat. Deheman Jack baru mereka memperbaiki duduknya. Kak Jack mau kopi juga? Tanya Ayara. Tidak usah, saya hanya ada perlu sebentar sama bos kamu. Ucap Jack. Bos kita berdua. Kalau begitu, saya keluar dulu, bos. Asisten Jack, ucap Ayara. Deheman David dan Jack hanya mengangguk. Episode 7. Jack duduk di sofa di hadapan David, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat pada David. David menerima amplop coklat itu dan perlahan membukanya. Seperti yang bos duga. Nona Ayara bukan gadis biasa, identitasnya sulit ditembus. Yang bisa terjangkau hanya riwayat pendidikannya, ucap Jack. Ayara Queenbia, gumam David yang masih bisa didengar Jack. Itu inisial keluarganya, bahkan waktu sekolah walinya bukan orang tua kandungnya, melainkan pengacara. Ucap Jack. Menarik. Ucap David dalam hati. Ya sudah. Ayo kita berangkat, ucap David lalu berdiri. David dan Jack berjalan keluar ruangan, mereka mau bertemu klien di luar kantor. Ayo, ucap David pada Ayara. Siap bos. Ucap Ayara seperti biasa, langsung hormat. Ayara mengekor di belakang kedua laki-laki tampan. Mereka masuk ke dalam lift menuju lantai dasar. Mereka sampai di dekat mobil di depan lobi yang sudah disediakan sopir. Jack naik di kursi kemudi,
David naik di kursi penumpang belakang, Ayara masuk di samping kemudi. Ayara, kamu temani saya, ucap David. Tapi bos, Kak Jack nanti mengantuk, kalau sendiri di depan. Kan bahaya, ucap Ayara, dia udah biasa sendiri, ucap David, kayak dia tidak aja, ucap Jack. Maka dari itu, saya temani. Kan dia selalu sendiri, ucap Ayara. Ayara, turun sendiri atau sah? Ucap David terpotong oleh Ayara. Iya, iya. Tidak usah cemburu dong sama Kak Jack. Ucap Ayara langsung pindah ke belakang dengan melangkai sandaran kursi mobil. Untung dia pakai celana. Hahaha, tawa Jack. Jack menahan tawa melihat David yang kesal, tapi tidak bisa lagi menahan tawa melihat Ayara melompat ke belakang. Dasar rubah kecil nakal, ucap David. Siapa suruh saya pindah-pindah? Tadi udah duduk dengan tenang, malah disuruh ke belakang duduk sama orang kaku bin menyebalkan, ucap Ayara memelankan suaranya di akhir kalimatnya. Kamu menyinggung saya? Tanya David. Jack menjalankan mobilnya, menghiraukan orang di belakang yang lagi berperang. Mana berani saya bos? Kalau terang-terangan iya. Ucap Ayara sambil nyengir. Hidup bos itu terlalu lurus, abu-abu terus tiap hari, tidak ada warnanya. Coba bos tersenyum sedikit pasti hidup bos terasa berwarna, ucap Ayara. Kamu suruh saya senyum sendiri, kamu kira saya gila, ucap David. Bos memang gila, ucap Ayara. Hahaha, tawa Jack. Kamu, ucap David. Bercanda bos. Ucap Ayara nyengir sambil menaikkan dua jarinya berbentuk V. Saya sebenarnya pusing lihat kalian berdua, kalau cuma berdua akur dan seperti pasangan serasi, tapi kalau bertiga kalian tidak pernah akur, ucap Jack. Kak Jack, tahu dari mana kalau lagi berdua akur? Kan yang jelas kalau berdua tidak ada orang lain selain kita berdua, tanya Ayara. Saya kan udah sering memergoki kalian berdua, suka berduaan di dalam ruangan, ucap Jack. Itu kan tidak berdua namanya Kak Jack. Itu namanya bertiga dengan Kak Jack. Ucap Ayara. David tidak bisa menahan lagi untuk tidak tersenyum. Maksud saya, kalian kalau tidak ada yang lihat baru bermesraan, ucap Jack. Itu tidak bisa dibenarkan Kak Jack, karena tidak ada saksi, kecuali saya atau bos kutub sendiri yang jadi saksi, ucap Ayara. Tenang. Ada CCTV, ucap Jack. Lain ceritanya kalau pakai CCTV, ucap Ayara. Intinya sama aja, kalian. Ucap Jack terpotong oleh David. Diam. Kalian ini, pembahasan kalian berkeliling, tidak ada ujungnya, ucap David. Bos, ternyata bisa bercanda juga, ucap Ayara. Saya tidak bercanda Ayara. Ucap David. Ah iya, bos kan selalu jalan lurus, tidak ada belok-beloknya. Alias serius terus. Ucap Ayara. Saya bukan kamu. Ucap David. Iya. Jelas itu bos. Semua orang juga tahu, ucap Ayara. Kamu? Ada aja jawabanmu, ucap David. Kan kalau ditanya, ya dijawab bos. Masa bos bertanya dan saya diam aja, bos nanti ngamuk juga loh. Ucap Ayara. Mulut saya jadi pegel kalau bicara sama kamu. Ucap David. Maka dari itu ucap Ayara terpotong. Stop. Teriak David dan Jack langsung menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti? Tanya David pada Jack. Kan, bos sendiri suruh saya stop. Ucap Jack. Bukan kamu, tapi orang yang hidupnya terlalu berwarna, hingga kalau bicara tidak ada remnya, ucap David. Saya kira disuruh berhenti beneran. Ucap Jack. Bos.
Bisa bicara banyak juga ternyata, ucap Ayara. Semua karena kamu, ucap David. Wow, so sweet banget sih bos. Ucap Ayara tersenyum cerah sambil memangku wajahnya dengan telapak tangannya. Mulai lagi. Dasar gila, ucap David. Saya waras bos. Ucap Ayara. David tidak bicara lagi, dia sudah malas meladeni Ayara yang selalu punya jawaban. Mereka pun tidak ada lagi yang berbicara. Ayara memilih melihat keluar jendela. Di restoran. Setelah bertemu klien mereka makan siang bertiga, karena kliennya masih ada janji dengan yang lain. Makanan mereka sudah tersaji di atas meja dilengkapi dengan minuman masing-masing. Dan mereka mulai memakan makanannya. Memem enak. Ucap Ayara. Iyalah. Ini kan restoran mewah, ucap Jack. Tidak perlu diperjelas juga kali mewahnya. Ucap Ayara. Bos. Mau dong coba punya bos, ucap Ayara sambil menyendok makanan David, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Ayara benar-benar bukan gadis biasa, mana ada gadis berani berperilaku seperti itu pada Dev. Dan Dev juga tidak marah. Aku yakin sekali kalau Dev udah mulai suka sama Ayara, ucap Jack dalam hati dan tersenyum. Punya bos juga enak. Ucap Ayara lalu menyendok makanannya dan menyuapi David. Dan David tidak menolak. Enak kan bos? Tanya Ayara. Deheman David. Ya jelas enak lah. Itu kan sendok bekas kamu. Ucap Jack. Maaf bos. Tidak sengaja, ucap Ayara dan David hanya mengangguk dan tersenyum sangat tipis. Kenapa minta maaf? Malahan dia senang. Karena bisa ciuman sama kamu, meskipun tidak langsung, ucap Jack. Kak Jack mana berasa kalau begitu, ucap Ayara. Mau yang berasa? Tanya David. Kalian jangan gila mau ciuman di sini ya, ucap Jack. Siapa juga yang mau ciuman? Ucap Ayara, saya dan kamu, ucap David. Ayara tidak pernah bilang ya, ucap Ayara dengan nada manja. Kan saya yang bilang. Ucap David. Bos. Udah pintar ya sekarang? Menjawab melulu, ucap Ayara dengan cemberut. Kan kamu yang ajarin, ucap David. Hahaha, tawa Jack. Baru merasa kalah sekarang. Ucap Jack mengejek Ayara. Mana ada Ayara kalah? Ucap Ayara dengan nada kesal. Saya kira seorang Ayara Queen Bee tidak pernah merasa kalah, ucap Jack. Tahu ah. Ayara mau makan, ucap Ayara. Bisa ngambek juga ternyata. Ucap Jack. David yang gemas melihat Ayara yang diam karena ngambek, dan ini pemandangan langka. David pun mengacak-acak rambut Ayara dan tersenyum tipis, sangat tipis. Ayara melanjutkan makannya dan tidak pernah lagi bicara sampai mereka selesai makan.